pertama, eh, Isra Mi'raj ini harus mengokohkan keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kan peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang menggambarkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha itu selesai hanya di satu malam. Sebelum subuh sudah datang kembali ke Mekah ya. Sudah masuk ke rumahnya kembali bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Itu kan kemahakuasaan Allah. Ketika Allah Maha Kuasa seperti ini, maka ya tentu dalam segala hal Dia Maha Kuasa. Termasuk Maha Kuasa mengendalikan bangsa ini menjadi bangsa yang baik, melindungi bangsa ini menjadi bangsa yang taat kepada Allah. Nah, oleh karena itulah termasuk tentu Maha Kuasa untuk menyelesaikan bala, menyelesaikan wabah yang sedang ada di negeri kita pada saat ini. Tentu kita selain kita berikhtiar untuk menyelesaikan beragam persoalan di negeri ini, termasuk persoalan pandemi, saat yang sama juga jangan lupa serahkan kepada Yang Maha Kuasa, sebab pada akhirnya Allah lah yang akan menyelesaikan dengan kekuasaannya segala urusan yang sedang kita hadapi ini. Yang pertama. Yang kedua, tentu yang kita hadirkan dalam diri kita juga adalah pengokohan keimanan. Keimanan bisa kokoh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu ibadah yang dihasilkan dari Isra Mi'raj kan salat. Dan dia adalah ibadah yang paling kokoh di antara ibadah-ibadah yang lain, yang paling pokok ya. Karena itulah ketika kita sebagai bangsa, khususnya tentu bagi kaum muslimin, mengajak kepada seluruh kaum muslim untuk melaksanakan salat 5 waktu dengan baik. Tidak ada muslim satupun di negeri ini kecuali melaksanakan salat. Kalau ini terjadi tentu akan sangat baik, karena itulah jenis penghambaan yang tertinggi kepada Allah, yaitu melaksanakan salat 5 waktu. Insya Allah manakala salat 5 waktu dilaksanakan, maka yang terjadi adalah rasa aman, yang terjadi adalah keamanan, yang terjadi adalah ketentraman bangsa ini. Jadi ketentraman bangsa ini tidak saja hadir karena ada pasukan keamanan yang kuat ya, tidak saja hadir karena ada kesejahteraan yang kuat, tapi ternyata ya kekuatan tertinggi yang menghadirkan rasa aman adalah kekuatan sholat ya. Sehingga kekuatan sholat akan memotivasi kekuatan-kekuatan yang lainnya. Kekuatan sholat akan memotivasi kekuatan ekonomi dalam rangka kesejahteraan, akan memotivasi kekuatan lain, ya, termasuk kekuatan pengendalian jiwa, sehingga menjadi aman, tentram karena nggak ada gangguan dan tidak ada hasrat mengganggu orang lain dari setiap warga negara. Ini kan berarti dari sholat ini gambarannya adalah manfaat sosial, manfaat bernegara yang sangat amat kuat. Saya kira itu kira-kira 2 hal yang sangat amat penting dari hikmah Isra Mi'raj. Satu hal lagi, ya. tadi disebutkan bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad itu harus diikrarkan. Ya. Jadi dijelaskan lagi, Pak. Ya. Kecintaan pada Nabi harus declare ya, bahwa kita harus menyatakan bahwa kita mencintai Nabi dengan mencintai ajarannya, dengan mencintai sunnah-sunnahnya, dengan melaksanakan ajarannya, termasuk dengan menjaga kehormatannya dan membaca salawat kepadanya. Itu bagian dari tanda-tanda atau cara-cara mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika kita mendeklar seperti itu, ternyata ya ketika kita mencintai Nabi, kemudian kita akan bersama yang kita cintai. Berarti kan kita akan masuk surga bersama-sama. Kan luar biasa ya dampak dari baca salawat itu. Pada saat yang sama, membaca salawat sebagai tanda kecintaan Nabi juga adalah konstruksi akidah ya. Jadi umat Islam tidak akan terjebak untuk mengkultuskan Nabi dengan baca salawat sebagai tanda kecintaan pada Nabi. Sebab dengan baca salawat kita meminta kepada Allah untuk menambahkan kehormatan, keberkahan, kebaikan, kasih sayangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu berikan ya Allah, berilah kehormatan, berilah tambahan kesejahteraan, berilah tambahan kebahagiaan bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mintakan kepada Allah. Dengan demikian salawat menjaga kita untuk tetap menjadikan Nabi sebagai Nabi, tidak mengkultuskan Nabi sebagaimana kultus-kultus agama-agama sebelumnya.